Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'il, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula, marilah kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi besar Baginda Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang. Dan berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul aborsi. Aborsi merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Meskipun merupakan cara yang paling berbahaya, kehamilan yang tidak diinginkan tersebut memiliki korelasi dengan kasus aborsi. Artinya, aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan tidak produktif melalui kegiatan pergaulan bebas. Faktor penyebab terjadinya aborsi, para remaja umumnya memang sangat membutuhkan perhatian yang lebih. Apalagi saat ini pergaulan bebas remaja sudah sangat terbuka. Bahkan para remaja tersebut pun tidak sungkan untuk melakukan hal sebenarnya dilarang oleh agama. Bahkan menurut beberapa penelitian kasus kehamilan di luar nikah, ini sangat meningkat banyak, dan sebagian besar remaja tersebut sayangnya menggunakan fasilitas aborsi untuk menggugurkan kandungannya. Semakin banyak terjadinya tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhitungkan tuntunan agama dengan berdasarkan pada Al-Quran, hadis, kaidah fikih, dan pendapat para ulama klasik, maka Majelis Ulama Indonesia menyatakan aborsi itu haram hukumnya. Terjadi implantasi blastasi pada dinding rahim ibu. Aborsi diperbolehkan karena adanya unsur baik yang bersifat darurat maupun hajat. Adapun keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang dibolehkan aborsi yaitu: pertama, perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut atau TBC dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. Yang kedua, dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat memperbolehkan aborsi yaitu: janin yang dikandungkan dideteksi menderita cacat genetik. 2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang diterapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Dan kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud seperti yang di nomor 2 harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Yang keempat, aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Melakukan aborsi merupakan tindakan kriminal dan hukumnya dosa dalam Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu juga sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar." Quran Surah Al-Isra ayat 31, dan diperkuat oleh hadis Sahih Bukhari yang menyatakan bahwa dari Abdullah ibnu Mus'ad, proses kejadian manusia. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Majelis Ulama Indonesia sepakat dengan ulama klasik maupun kontemporer bahwa aborsi qabla nafkah al-ruh diharamkan, dan Majelis Ulama Indonesia sangat ketat sebagaimana pendapatnya Imam Al-Ghazali bahwa aborsi qabla nafkah al-ruh dilarang sejak terjadinya implantasi pada dinding rahim ibu. Meskipun demikian, Majelis Ulama Indonesia memberikan pengecualian aborsi jika ada indikasi yang bersifat darurat maupun hajat.
Pengecualian dibatasi sampai janin berusia 40 hari. Tentu ini sama dengan pendapatan yang dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha Syafi'i, sebagai besar fungsi fuqaha Hanabilah, dan sebagai kecil fuqaha Haniyah. Sementara aborsi akibat perzinaan, maka Majelis Ulama MUI secara mutlak mengharamkannya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.